Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita membahas tentang kebijakan-kebijakan penjajah Belanda maupun Inggris di Indonesia, maka sekarang kita lanjut dengan perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia baik terhadap Belanda maupun Inggris. Sebenarnya perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia itu sejak pada abad 16 ya. Ini materi kelas 10 yang lalu. Sayang dulu sudah terjadi pandemi corona itu, sehingga tolong nanti dipelajari sendiri ya, ada di buku paket kelas 10. Jadi urut-urutannya dengan datangnya Portugis di Maluku tahun 1512, dilanjut dengan kedatangan Spanyol ya tahun 1521, maka akhirnya kedua negara ini berebut pengaruh di Maluku ya. Sayang kerajaan di Maluku juga terpecah ya, saling berlawanan, sehingga keduanya berpihak pada kedua penjajah tadi atau kedua bangsa Eropa tadi. Jadi ada Ternate dan Tidore ya. Nanti Portugis bergabung dengan Ternate, Spanyol bergabung dengan Tidore. Perlawanan inilah yang akhirnya menjadikan atau berdasar perjanjian Saragossa 1529 ini pihak Portugis tetap di Maluku, Spanyol berada di Filipina. Dalam perjalanannya Portugis nanti dilawan oleh orang-orang Maluku yang dipimpin oleh Bak Abdullah ya. Nah, sebenarnya Bak Abdullah bisa mengimbangi ya kekuatan Portugis ya. Tapi setelah Bak Abdullah meninggal, nanti Portugis dengan leluasa berkuasa di Maluku. Setelah Belanda datang, ya ingat ya, Belanda mendirikan VOC 1602. Nanti 1605 Belanda berkuasa di Maluku, sehingga Portugis terusir dari Maluku, nanti pindah ke selatan ya. Yang salah satu bekas jajahan Portugis yang masih mungkin teringat sampai sekarang yaitu Timor Timur, yang sekarang jadi negara Timor Leste itu ya. Kemudian itu pada abad 16. Pada abad 17 nanti banyak sekali terjadi perlawanan yang ada atau yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Antara lain mungkin yang dilakukan oleh Sultan Agung dari Mataram
yang nanti berusaha untuk mengusir Belanda dari Batavia. Ya. Belanda ini nanti berhasil menguasai Jayakarta. Ingat ya. Jayakarta ini direbut oleh Belanda dari orang-orang Jayakarta. Ingat, Jayakarta itu didirikan oleh Sunan Gunung Jati atau Fatahillah tahun 1527. Kemudian direbut oleh Belanda tahun 1619. Dirubahlah jadi Batavia. Kemudian tahun 1628 ini Sultan Agung berusaha mengusir Belanda dari Batavia. Perlawanan mengalami kegagalan karena soal akomodasi. Artinya jarak Mataram ini di Jogja ya. Mataram dengan Batavia itu terlalu jauh, sehingga saat perang praktis Sultan Agung mengalami kelaparan, sehingga diadakanlah persiapan akomodasi. Nah, kemudian tahun 1629 Sultan Agung menyerang lagi. Ternyata juga mengalami kegagalan. Akhirnya Belanda semakin kokoh berada di Batavia. Dan pengganti Sultan Agung itu nanti tidak seperti dirinya. Banyak orang-orang atau raja-raja Mataram yang berteman dengan Belanda. Ya. Sehingga semakin mengakar kekuatan Belanda atau kekuatan VOC ini di Pulau Jawa. Jadi semakin hari wilayah kekuasaan VOC semakin luas di Pulau Jawa. Ya. Nah, sudah, sekarang kita lanjut mungkin perlawanan yang ada atau yang dilakukan oleh Sultan Hasanuddin dari Makassar. Ingat, di sana itu ada dua kerajaan yang cukup besar. Sayang keduanya ini tidak kompak gitu, ya. Yaitu kerajaan Guatalo ini yang lebih populer dengan nama ibu kotanya, yaitu Kerajaan Makassar, dengan Kerajaan Bone. Kerajaan Makassar ini nanti dipimpin oleh Hasanuddin, sedangkan Bone dipimpin Arupalaka. Nah, Hasanuddin nanti selalu mengganggu monopoli perdagangan Belanda atau perdagangan VOC di Maluku. Ya, jadi biarpun VOC melaksanakan, ingat, pelayaran Hongi, ternyata kapal-kapal Makassar bisa menembus, sehingga VOC benci pada Hasanuddin dan kerjasama dengan Bone alias Arupalaka. Arupalaka
ini menyerang lewat darat, VOC-nya lewat laut. Sehingga Hasanuddin terkepung, akhirnya menyerah, ditandai dengan perjanjian Bungaya 1667. Salah satunya, ya, Belanda berhak mendirikan benteng di Makassar, ya, sehingga perlawanan Makassar terhenti. Sebetulnya banyak sekali, ya, perlawanan di daerah-daerah, ya. Sekali lagi ini materi kelas 10, ya. Jadi saya sampaikan di sini dengan harapan kalian punya gambaran. Jadi perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia itu tidak hanya terjadi pada abad 19 yang mau kita bahas ini, ya, yaitu materi kelas 11, melainkan dilaksanakan sejak abad ke-16, berlanjut pada abad 17, 18 terus mengadakan perlawanan. Hanya saja VOC masih kokoh, sehingga wilayah kekuasaannya semakin hari semakin luas. Ingat, salah satu sebab VOC jatuh adalah tanah jajahan yang semakin luas, biaya untuk mengelola tanah yang luas itu semakin besar, sehingga keuntungan tidak sebanding dengan pengeluaran. Sudah, itu berkaitan dengan kebijakan, dengan perlawanan, dan seterusnya. Itu tolong diingat-ingat, ya. Nah, sekarang kita lanjut perlawanan bangsa Indonesia pada abad 19, ya. Yang kita mulai dari perjuangan rakyat Maluku untuk menghadapi Belanda. Nah, kebijakan-kebijakan penjajah ini nanti yang mungkin terasa berbeda itu nanti terutama berkaitan dengan rempah-rempah di Maluku, sehingga nanti yang bereaksi pertama itu biasanya rakyat Maluku, disusul di daerah-daerah lain. Ingat, perlawanan Pattimura itu terjadi pada tahun 1817, ya. Sekarang kita lihat latar belakang. Kenapa rakyat Maluku mengadakan perlawanan terhadap Belanda? Ingat ya, tahun 1817. Ini semata-mata berkaitan dengan kebijakan sebelumnya, ya. Yaitu tahun 1811 sampai 1816. Ingat, siapa yang menjajah kita? Ayo, materi itu tolong diingat-ingat, ya. Karena kemarin saya masuk di 11 IPS 1. Setelah saya tanya juga enggak tahu. Padahal ini
sudah saya sampaikan di awal. Pertama kita masuk dulu, ya. Nah, Anda sekali lagi merenung, apa kebijakan Inggris di Indonesia? Ya, Raffles mengambil kebijakan sistem liberal, bebas. Ya, jadi Inggris memberi kebebasan pada rakyat Indonesia. Asalkan Inggris tentu mendapatkan keuntungan dari kebebasan yang diterapkan di Indonesia. Karena rakyat Maluku merasa pernah diberi kebebasan oleh Inggris, katakanlah menjual rempah-rempahnya ke mana saja, pilih dengan harga yang tertinggi, mereka bisa menikmati. Apa keuntungan Inggris? Rakyat dengan uangnya bisa beli barang-barang dari Inggris. Ingat ya, ciri-ciri imperialisme modern. Ayo, mungkin kalian masih ingat. Dulu bisa jawab. Ya, apa yang membatasi antara imperialisme kuno dengan imperialisme modern? Yaitu adanya revolusi industri. Nah, ciri-ciri imperialisme modern salah satunya adalah, kan ada 3 itu. Tanah jajahan dijadikan daerah pemasaran. Sehingga Inggris dengan bisa menjual barang-barangnya ke Indonesia, maka Inggris mendapatkan keuntungan. Ya. Dengan mendapatkan keuntungan dari situ, Inggris ya bisa melanjutkan penjajahannya. Rakyat Maluku merasa senang. Tapi setelah ayo ingat, Konvensi London, Indonesia dikembalikan ke Belanda. Dan Belanda menjajah lagi dimulai tahun 1816. Belanda melaksanakan monopoli lagi. Jadi apa yang dilakukan oleh VOC dulu diulang oleh Belanda. Sehingga rakyat Maluku merasa tertekan, merasa atau bisa membandingkan, biarpun sama-sama dijajah, masih enak dijajah Inggris daripada Belanda. Sehingga rakyat Maluku di bawah pimpinan Pattimura mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Nah, inilah yang dilakukan oleh Pattimura untuk melawan Belanda. Tentu didukung oleh teman-temannya seperti itu. Sudah ya? Nah, ini wilayah Maluku. Ya. Daerah-daerah yang nanti mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Nah, di Ambon itulah Belanda mengibarkan benderanya. Artinya Belanda menguasai
pusatnya di Ambon, ya. Dan saat itu memang jauh ketika Belanda sudah menguasai Ambon atau Maluku. Ingat ya tadi, mulai menguasainya 1605. Belanda tidak menjadikan pusat karena terlalu jauh, terlalu ke timur. Maka dia milih Batavia jadi ibu kotanya, ya. Nah, di situ meletuslah perlawanan yang dilakukan oleh Pattimura. Saat itu Pattimura berhasil merebut benteng Darmstadt itu, ya. Jadi perlawanan dilakukan dari situ. Jadi diseranglah jantung kekuatan Belanda, yaitu di Ambon, diserang. Belanda sekali lagi berusaha dengan cara yang tidak satria, ya. Yaitu lewat kepala desa untuk ya mungkin memberi nasihat pada Pattimura agar tidak mengadakan perlawanan, sama mendatangkan bantuan dari Inggris, ya. Ingat ya, Inggris sudah ya mungkin bisa dikatakan cocok dengan orang Maluku, ya. Sehingga dengan cara seperti ini diharapkan perlawanan Pattimura reda. Ternyata tidak seperti itu. Ya. Jadi yang saya sampaikan tadi lewat cara damai dengan beri hadiah. Ternyata cara ini jelas tidak efektif, tidak mungkin Pattimura mau. Maka pihak Belanda yang dibantu Inggris dengan persenjataan sudah kita tahu sendiri, disiapkan yang lengkap, ya mau tidak mau Pattimura beserta teman-teman seperjuangannya harus meninggalkan benteng Darmstadt tersebut, ya. Jadi dia berkuasa mungkin hanya sekitar 7 bulan. Jadi benteng tersebut jatuh ke tangan Pattimura itu hanya 7 bulan saja. Akhirnya perlawanan Pattimura berakhir setelah Pattimura sendiri bisa ditangkap oleh Belanda di Saparua. Ya, jadi mungkin ini dulu pertemuan pada saat ini. Tolong sekali lagi dipelajari, ya, perlawanan-perlawanan bangsa Indonesia
yang dimulai sejak abad 16, 17, 18, dan mungkin kita awali ini abad 19. Ya. Minggu depan kita lanjut materi perlawanan pada abad 19, yaitu Perang Padri. Tolong nanti dibaca ya. Sebelum materi minggu depan, tolong dibaca dulu. Perang Padri 1821 sampai 1837 atau 38. Nanti saya jelaskan kenapa. Kemudian Perang Diponegoro 1825-1830 dan Perang Aceh 1873 sampai 1904. Itu materi kita minggu depan. Ya. Baca dulu semuanya supaya kita punya wawasan. Ya, ingat teman-temanmu yang belum ikut, ya, yang pas besok ada tatap muka, ini bisa diputar di lain waktu, ya. Sedangkan yang tidak tatap muka wajib kalian mengikutinya, ya. Saya lihat dari ya mungkin 102 orang, paling yang tatap muka kan sekitar 26. Ya. Yang lain ya yang mungkin sekitar 76 itu harus mengikuti. Ya. Jadi pembelajaran yang double ini tidak berarti kalian yang di rumah tidak tatap muka bebas tugas, enggak. Kalian wajib mengikutinya. Tolong disampaikan ke teman-teman kalian, ya. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.